Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Husain, syuhada Padang Karbala. Kelahiran dan kehidupan masa remaja dikisahkan menurut buku Husain Pahlawan dan Syair Besar karya Profesor Fazl Ahmad M. Pada suatu malam, Ummu Fazl, bibi Nabi Muhammad, yaitu istri pamannya Abbas, mengalami suatu mimpi yang aneh. Dia melihat ada bagian dari tubuh Nabi yang sempal dan melayang, lalu jatuh di pangkuannya. Terkejut oleh mimpi itu, dia tersentak, bangun dan tidak dapat lagi memejamkan mata sepanjang malam itu. Esok paginya, ia bergegas untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan mimpinya pada beliau. "Bibi," kata Nabi Muhammad SAW, "mimpi bibi itu pertanda baik. Itu artinya Fatimah akan melahirkan seorang bayi laki-laki yang akan besar dalam pangkuan bibi." Penjelasan ini membuat Ummu Fazl merasa bahagia. Rasanya tak sabar dia menantikan buah dari mimpinya itu. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Pada tanggal 5 Sya'ban 4 Hijriah, putri Rasulullah SAW, Fatimah, melahirkan bayi laki-laki putra keduanya. Parasnya begitu tampan mempesona, laksana anak bidadari dari surga. Tatkala Nabi Muhammad mendengar berita ini, beliau segera berlari ke rumah Fatimah. Safiyah, bibi Nabi yang lain juga ternyata sudah hadir di rumah itu. "Bibi," kata Nabi Muhammad SAW kepada Safiyah, "bawalah kemari cucuku, saya ingin melihatnya." "Sebentar, bayinya dimandikan dulu supaya bersih," jawab Safiyah. "Bagaimana pula bibi membersihkan bayi yang lahir dalam keadaan suci bersih?" seru Nabi Muhammad SAW. Safiyah segera membedong bayi itu dengan kain putih dan meletakkannya di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Bayi yang mungil itu menatap wajah Nabi Muhammad ketika beliau mengalunkan azan di kedua telinganya. Matanya yang bening membuat Nabi Muhammad SAW merasa sangat bahagia. Beliau mengucapkan syukur kepada Allah atas karunia ini. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan bayi itu di pangkuan Ummu Fazl. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menamai putranya Harb, yang berarti perang. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW kurang senang dengan pemberian nama itu. Beliau akhirnya menamai bayi itu Husain, yang artinya kebajikan, searti dengan nama cucunya yang pertama, yaitu Hasan. Beberapa hari kemudian, Ummu Fazl membawa bayi itu kepada Nabi Muhammad dan meletakkannya di pangkuan beliau. Nabi Muhammad menciumi, membelai, dan menepuk-nepuk cucunya dengan halus. Tiba-tiba matanya berlinang-linang. Ummu Fazl tercengang. "Mengapa Anda menangis ya Rasulullah?" tanya Ummu Fazl. "Karena saya baru saja melihat malaikat Jibril muncul." Malaikat Jibril mengatakan
bahwa para pengikutku akan membunuh cucuku ini. Dia bahkan menunjukkan padaku tanah tempat cucuku ini akan dibunuh. Tanah itu merah warnanya, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Husain tidak hanya dicintai Ummu Fadl, tetapi juga oleh Ummu Salamah, istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sering kali menggendong dan menimang anak ini. Sayyidina Husain tumbuh menjadi besar di bawah asuhan penuh kasih sayang dari orang tuanya, kakeknya, serta ibu-ibu lainnya yang masih dari keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada intinya, Sayyidina Husain menjadi biji mata dan penyejuk hati para ibu-ibu, sehingga Fatimah sendiri hanya mengambilnya jika hendak menyusuinya. Sayyidina Husain hanya menyusu pada ibunya, tidak pada wanita yang lain, sebagaimana kebiasaan wanita-wanita Arab pada saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat mencintai kedua cucunya Hasan dan Husain. Baru melihatnya saja sudah membuat hati beliau sangat bahagia. Apalagi bila beliau sempat bercanda dengan keduanya. Itulah sebabnya beliau sering berkunjung ke rumah Fatimah dan membawa oleh-oleh makanan untuk kedua cucunya. Bahkan beliau sendiri suka menyuapi mereka. Bahkan kadang-kadang beliau mendudukkan kedua cucunya itu di pangkuannya, kemudian membelainya dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depan rumah Fatimah, beliau mendengar suara Sayyidina Husain sedang menangis. Hal ini membuat hatinya pilu. Beliau langsung masuk ke rumah seraya berkata, "Apa yang membuat dia menangis, Fatimah? Kau kan tahu kesedihan cucuku membuat hatiku sedih pula." Sekali waktu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan sedang sujud. Salah seorang cucunya naik ke punggungnya. Beliau tidak bangun dari sujudnya sampai cucunya turun. Pada kali yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid untuk mengimami sholat berjamaah. Beliau membawa salah seorang cucunya dan mendudukannya di samping tempat beliau berdiri melakukan sholat. Ketika sampai kepada salah satu sujud, beliau sujud lama sekali. Maka setelah selesai sholat, para sahabat pun bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa salah satu dari sujud tadi begitu lama? Apakah Rasulullah sedang menerima wahyu?" "Oh tidak," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Waktu itu cucuku naik di atas punggungku dan aku tidak ingin cucuku terjatuh." Pada suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar sedang berkhutbah, tiba-tiba kedua cucunya masuk ke dalam masjid. Mereka menyeruak menuju mimbar dengan susah payah merangkak menaiki tangga. Maklumlah, mereka masih terlalu kecil. Sehingga beliau melangkah turun dan memapah mereka naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan mereka di sampingnya dan berkata, "Benar sekali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan, sesungguhnya
anak-anak dan harta dunia adalah ujian bagi manusia. Tatkala aku melihat anak-anak ini merangkak dengan susah payah, aku terpaksa menghentikan khutbah dan turun untuk menyambut mereka. Pendidikan awal. Sayyidina Husain baru berumur 7,5 tahun tatkala Rasulullah SAW wafat. Ini merupakan pukulan berat baginya dan juga bagi kakaknya Hasan. Mereka kehilangan kakek pengasuh yang penuh dengan kasih sayang. 6 bulan kemudian, sang ibu Fatimah menyusul pula, pergi untuk selama-lamanya. Mereka ditinggal tanpa belas kasih mesra seorang ibu. Untunglah masih ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sang ayah yang sayangnya tidak kurang pada mereka. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melanjutkan kasih sayang ibu yang telah tiada. Proses pendidikan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dimulai di rumah. Mereka belajar cara membaca dan menulis. Mereka tumbuh di lingkungan keluarga yang antusias untuk maju. Orang tua mereka adalah contoh kebajikan bagi manusia. Mereka ini tergolong keluarga yang terpuji dan hidup dalam rumah tangga yang ideal. Ayah mereka adalah tokoh pejuang yang sangat gagah berani dan paling terpelajar pada masa itu. Ibu mereka termasuk wanita yang paling dimuliakan orang. Faktor-faktor ini menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan pribadi dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pelan tapi pasti, jiwa mereka yang sedang mekar dapat menyerap kepribadian keluarga yang penuh kebijakan, kebenaran, serta kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia, sehingga mereka tumbuh menjadi remaja yang berbudi luhur. Para sahabat sangat menghormati keluarga Rasulullah SAW. Mereka mencintai Sayyidina Hasan dan Husain tidak ubahnya seperti mencintai kakek mereka. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dia pernah berkata, "Demi Allah, anggota keluarga Rasulullah lebih aku hormati dan kucintai daripada keluargaku sendiri." Ucapan itu benar-benar keluar dari hati sanubarinya. Dia memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dia mengabdikan diri kepada Islam tanpa memikirkan kepentingan sendiri. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyamainya. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar bin Khattab menyusul menjadi khalifah. Dia juga lebih mencintai cucu-cucu Rasulullah itu. Masa kekhalifahan Sayyidina Umar adalah masa perluasan daerah yang berlangsung dengan cepat. Pasukannya menaklukkan Iran, Suriah, dan Mesir. Hal ini menyebabkan mengalirnya kekayaan dari daerah-daerah ke ibu kota Madinah. Suatu kali ketika kas negara atau Baitul Mal menerima setoran kekayaan yang melimpah dari daerah, Sayyidina Umar membagi-bagikannya kepada rakyat.
Sayyidina Hasan dan Husain masing-masing menerima 10.000 dirham. Sedangkan Abdullah, putra Sayyidina Umar sendiri, menerima yang jauh lebih sedikit jumlahnya. Hal ini dirasakan aneh oleh Abdullah. Dia mengeluh kepada ayahnya Sayyidina Umar seraya berkata, "Aku termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Aku juga termasuk orang yang turut hijrah ke Madinah. Tetapi kenapa kedua anak yang lebih muda ini mendapat bagian yang lebih banyak dariku?" "Abdullah," jawab Sayyidina Umar, "kata-katamu tadi menyakitkan hatiku. Sungguh tak pantas engkau membandingkan dirimu dengan kedua anak itu. Tidakkah kau sadar bahwa kakekmu tidak bisa dibandingkan dengan kakek mereka? Apakah kau kira nenekmu seimbang dengan nenek mereka? Dapatkah pamanmu dari pihak ibumu disejajarkan dengan paman dari pihak ibu mereka? Samakah kedudukan bibimu dari pihak ibumu dengan bibi mereka? Sebandingkah pamanmu, saudara ayahmu, dengan paman mereka? Dapatkah bibimu, saudari ayahmu, menyamai bibi mereka? Dengarlah anakku," kata Sayyidina Umar melanjutkan, "kakek mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah mereka adalah Ali, ibu mereka adalah Fatimah, nenek mereka adalah Khadijah, paman mereka dari pihak ibu adalah Ibrahim putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bibi-bibi mereka dari pihak ibu adalah putri-putri Rasulullah, yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Ummi Kalsum. Pokoknya, pada setiap pembagian uang kepada kaum muslimin, Sayyidina Hasan dan Husain selalu mendapat perhatian khusus dari Sayyidina Umar. Ketika Iran ditaklukkan, banyak tawanan dibawa ke Madinah. Salah seorang di antaranya adalah putri bangsawan yang amat cantik bernama Sahbano. Putra Khalifah serta-merta menyatakan hasratnya untuk menikahi putri itu. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Alangkah beraninya dirimu mengajukan permintaan seperti itu. Dia adalah putri rupawan dan hanya pantas dinikahi oleh putra rupawan juga." Setelah berkata demikian, Sayyidina Umar bin Khattab memanggil Sayyidina Husain dan menikahkannya dengan Syahbanu. Pada suatu saat, Sayyidina Umar sedang duduk dikelilingi oleh para sahabat. Di antaranya ada pula Sayyidina Husain. Kepada mereka Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, apapun kehormatan yang kita terima di dunia ini dan di akhirat kelak, tidak lain adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Rasulullah dan keluarganya. Kita harus benar-benar menyadari hal ini." Turut berjuang di medan perang. Sebagaimana ayahnya, Sayyidina Husain adalah seorang prajurit yang gagah berani. Dia memiliki semangat juang yang pantang menyerah untuk membela kebenaran. Dia tidak mengenal kamus damai terhadap kebatilan. Dalam hal ini, Sayyidina Husain sangat berbeda dengan kakaknya Sayyidina Hasan
yang hatinya teramat lembut. Sayyidina Husain berumur 20 tahun ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Pertempuran di Afrika Utara berlangsung tak lama setelah pengangkatan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain turut mengambil bagian dalam perang ini. Mereka juga ikut dalam operasi penaklukan Tabristan. Bahkan keduanya berada di garis paling depan. Merekalah yang mengawal dan menjaga rumah kediaman Sayyidina Utsman bin Affan saat khalifah itu mendapat ancaman pembunuhan dari kaum pemberontak. Suatu ketika, khalifah naik ke atap rumah dengan maksud berusaha mengadakan perundingan dengan para pengacau yang tengah mengepung rumahnya. Tetapi para pengacau yang telah gelap hati tidak mau berunding. Bahkan mereka melempari Khalifah Utsman dengan batu. Hal ini membuat marah para penjaga pintu gerbang depan. Maka terjadilah perkelahian antara pengacau dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pengawalan yang ketat itu ternyata mengejutkan kaum pengacau. Mereka tidak ingin memancing perkelahian dengan Bani Hashim karena akan membuyarkan rencana mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bertindak cepat. Beberapa orang pengacau berhasil menyelinap memasuki rumah khalifah, kemudian membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Para pengawal pintu gerbang depan tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam. Setelah mendengar jeritan istri Khalifah Utsman, mereka berlarian ke dalam rumah. Tetapi sayang, mereka telah terlambat beberapa saat saja. Mereka telah menemukan Khalifah Utsman terbaring berlumuran darah, sementara para pembunuh telah melarikan diri. Kabar mengenai terbunuhnya Khalifah Utsman mengejutkan Sayyidina Ali. Dia segera datang ke rumah Khalifah dan marah kepada kedua anaknya. Dia berkata seraya membentak, "Di mana kamu ketika pengacau itu masuk? Bagaimana mereka bisa masuk dan membunuh Amirul Mukminin sedang kamu mengawal di pintu gerbang?" Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka diam saja, menyesali kejadian itu. Sayyidina Husain juga mengambil bagian dalam semua pertempuran yang terjadi selama kekhalifahan ayahnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia berjuang dengan gagah berani ketika pertempuran Jamal, Siffin, dan Nehruwal.